Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar metode transportasi modi atau modified distribution. Nah, di sini kita akan mencari solusi optimal dengan metode modi dengan menggunakan solusi awal metode least cost. Soalnya adalah suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 60 ton, 50 ton, dan 90 ton. Dan saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi, yaitu pada kota A, kota B, dan kota C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 80 ton, 50 ton, dan 70 ton. Nah, di sini terdapat biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dibaca pada tabel ya. Pabrik 1 membutuhkan biaya sebesar 20 untuk ke kota A, untuk ke kota B membutuhkan biaya 10, untuk ke kota C membutuhkan biaya 4. Dan dari pabrik 2 untuk ke kota A membutuhkan biaya 10, ke kota B 20, ke kota C 8. Dan dari pabrik 3 untuk ke kota A membutuhkan biaya 5, ke kota B 7, ke kota C membutuhkan biaya 10. Nah, untuk menyelesaikan metode modi, kita melakukan beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode yang tersedia. Nah, untuk menentukan solusi awal itu kan ada 3 metode, yaitu dengan metode NWC, least cost, dan FAM. Nah, di sini kita menggunakan metode least cost, sehingga didapati solusi awal metode least cost pada tabel tersebut, pada tabel ini. Nah, dengan tabel tersebut kita mendapatkan biaya pengangkutan sebesar 1.590. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu hitung nilai-nilai UI dan VC untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VC sama dengan CIC pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Nah, di sini tuh kita harus menghitung nilai U pada setiap baris dan nilai V pada setiap kolom. Nah, formula UI plus VC sama dengan CIC ini hanya bisa kita gunakan pada sel yang memiliki alokasi atau sel yang berbatu. UI plus VC sama dengan CIC. Nah, yang dimaksud CIC itu adalah biaya transportasi barang untuk sel IJ. Sehingga dari tabel awal didapatkan formula 1C, 2B, 2C, 3A, 3B. Karena pada 1C, 2B, 2C, 3A, 3B ini yang berbatu atau yang mendapatkan atau yang memiliki alokasi. Nah, setelah itu kita masukkan pada 1C, 2B, 2B, 3A, 3B sesuai dengan rumus yang ada, yaitu UI plus VC sama dengan C plus CIC. Dari persamaan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan memisalkan U1 sama dengan 0, sehingga didapat 1C sama dengan UI plus VC sama dengan 4. Nah, selanjutnya UI-nya kita masukkan 0 plus VC sama dengan 4, sehingga didapat VC sama dengan 4. Begitu seterusnya pada 2B. Nah, dari 2B ini kita dapatkan VB sebesar 16. Dari 2C kita dapatkan U2 sebesar 24. Maaf, 4. Dan dari 3A kita mendapatkan FA 14, dan dari 3B kita mendapatkan U3 sebesar min 9. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai U dan nilai V, sehingga kita masukkan pada VA sama dengan 14, VB sama dengan 16, VC sama dengan 4, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 4, dan U3 sama dengan min 9. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Nah, rumus ini hanya digunakan pada setiap sel yang kosong saja, sehingga kita dapatkan pada sel 1A, 1B, 2A, dan 3C. Sehingga
kita mendapatkan sehingga kita mendapatkan 1A sebesar 6, 1B sebesar min 6, 2A sebesar min 8, dan 3C sebesar 15. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk yang terpilih. Nah, tadi kan didapat nilai negatif yang paling besar yaitu min 8 pada kolom 2A, sehingga pada kolom 2A kita dan pada kolom 2A kita membuat lintasan stepping stone dengan 2A, lalu kita turun ke bawah ke kolom 3A, lalu ke kanan 3B, dan ke atas 2B, sehingga didapatkan yang positif di kolom 2A, yang negatif di 3A, dan positif lagi di 3B, dan negatif lagi di 2B. Nah, karena pada penghitungan pengurangan biaya masih terdapat nilai yang negatif pada 1B yaitu negatif 6, 2A negatif 8, sehingga kita melakukan pengulangan kedua untuk metode MODI seperti pada langkah yang ketiga dan keempat tadi. Yang pertama mencari nilai U dan V sehingga didapat VA sama dengan 6, VB sama dengan 8, VC sama dengan 4, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 4, dan U3 sama dengan min 1. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari perubahan biaya sel kosong. Nah, setelah kita mencari U dan V pada tabel yang kedua tadi, kita mencari perubahan biaya pada sel kosong yaitu pada 1A, 1B, 2B, dan 3C. Nah, sehingga kita mendapatkan tabel tersebut ya. Nah, karena tidak ada nilai yang negatif, maka solusi yang ditunjukkan oleh tabel sebelumnya adalah solusi optimal, sudah optimal. Nah, ini sudah optimal ya teman-teman, sehingga kita tidak perlu melanjutkan lagi pada tahap yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengecek metode least cost dengan menggunakan aplikasi. Kita masukkan biaya transportasinya 20, 10, 4, 10, 20, 8, 5, 7, 10. Kita masukkan 60, 50, 90 ini sebagai supply, dan kita masukkan demand 80, 50 serta 70. Nah, sehingga kita mendapatkan solusi X13 60, X21 40, X23 10, X31 40, X32 50 dengan total biaya sebesar 1.270. Diperoleh dari 60 dikali 4 ditambah 40 dikali 10 ditambah 10 dikali 8 ditambah 40 dikali 5 ditambah 50 dikali 7 sama dengan 1.270.